Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video tutorial uji statistik. Saudaraku, pada video tutorial sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang analisis komparatif uji T untuk sampel yang berhubungan dengan SPSS. Maka pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang analisis komparatif uji T untuk sampel independen dengan SPSS. Oke, teknik analisis komparasional yaitu salah satu teknik analisis kuantitatif atau salah satu teknik analisis statistik yang dapat digunakan untuk menguji sebuah hipotesis mengenai ada tidaknya perbedaan antar variabel yang sedang diteliti. Jika perbedaan itu memang ada, apakah perbedaan itu merupakan perbedaan yang berarti atau meyakinkan, atau yang disebut dengan istilah signifikan? Ataukah apakah perbedaan itu hanyalah secara kebetulan saja? Tes T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah min sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Artinya tes T ini digunakan untuk menguji dua variabel yang akan kita teliti. Pembahasan uji T untuk sampel independen atau dua sampel yang satu sama lain tidak saling berhubungan, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. T sama dengan MX dikurang MY per SE MX dikurang MY. Namun rumus ini secara manual tidak dibahas dalam video tutorial hari ini. Yang kita bahas kali ini adalah uji T sampel independen dengan program SPSS. Sebuah contoh uji T untuk sampel independen dalam penelitian. Misalkan seorang peneliti ingin menguji 1. Perbedaan kemandirian mahasiswa antara mahasiswa yang kos dengan yang tidak kos pada perguruan tinggi A. Contoh yang kedua, ingin menguji apakah ada perbedaan hasil belajar siswa antara yang diajar dengan metode A dengan metode B. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini kita ambil untuk contoh nomor 2 sebanyak 49 orang yang terdiri dari A. Sampel dari kelompok siswa yang diajar dengan metode A sebanyak 25 orang. Sampel dari kelompok siswa yang diajar dengan metode B sebanyak 24 orang. Hasil penelitiannya kita paparkan pada tabel berikut ini. Nah ini. Jadi untuk metode A dan metode B. Metode A ada 25 orang. Metode B ada 24 orang. Hasil skornya sudah ada di sini. Begitu juga pada metode B. Nah, ini kita akan uji melalui uji SPSS. Oke. Nah, untuk pengambilan keputusan nantinya untuk uji T, pertama kita akan menghitung dengan SPSS. Artinya sudah ada programnya. Yang kedua, menentukan nilai T tabel dengan cara menentukan daya beda. Rumusnya N1 sampel 1 ditambah N2 sampel 2 dikurang 2. Sampel satunya adalah 25, sampel 2-nya 24, dikurang 2 berarti 47. Jadi daya bedanya 47. Yang kedua, menetapkan TS, taraf signifikan atau tingkat kepercayaan sebesar 95% atau 99% dalam kurung alfa 0,05 atau alfa 0,01. Setelah itu baru kita melihat tabel T dengan daya beda 47. Maaf, ini 47. Alfanya 0,05. Atau tidak usah melihat T tabel, cukup menggunakan rumus Excel. Rumusnya sama dengan TINV dalam kurung 0,05 titik 47. 47 ini daya beda, ini alfanya.
Nah, nanti akan kita temukan berapa nilai T tabel. Yang keempat, hasil uji T jika lebih besar dari T tabel atau hasil SIK di SPSS itu lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya ada perbedaan. Dan sebaliknya, kalau T-nya lebih kecil, SIK-nya lebih besar, maka tidak ada perbedaan. Untuk itu, pertama pastikan program SPSS sudah di-download. Siapkan data yang akan diuji dalam Excel sudah ada. Kemudian, tabel T sudah kita tentukan dengan DB47 dengan alfa 0,05, maka T tabel diperoleh 2,011741. Ini dicari dengan Excel juga sama. Oke, langsung saja kita akan masuki buka program SPSS. Oke. Kalau sudah terbuka, maka pertama yang kita lakukan adalah lihat di bawah, arahkan ke bawah kursornya, klik variabel view. Nah, ada nama. Karena yang kita teliti ada hasil belajar dan metode, maka di sini kita beri HB dulu. HB ini wakil dari hasil belajar, kemudian math. Ini wakil dari metode. Setelah diklik, maka desimal dinolkan semuanya. Ya. Labelnya kita perpanjang HB ini dengan jelas hasil belajar. Tik hasil belajar. Metode, karena ada metode A dan metode B, kita tulis dulu metode pembelajaran, Tadi sudah kita bahas, karena metode ada dua metode A dan B, maka di value harus diklik. Dituliskan value-nya 1, nilai 1 itu nilai milik siapa? Tulis metode A misalnya. Metode A. Klik add, pindah. Kemudian yang kedua, value nilai angka 2 milik metode B, tulis metode B. Kemudian klik add. Kalau sudah masuk keduanya baru oke. Kalau sudah semuanya, biarkan yang lain, kita masuk ke data view, klik. Ada hasil belajar, ada metode. Hasil belajar ini kita masukkan hasil dari metode A dan hasil metode B. Sementara metode ini ambil data yang metode A adalah lambangnya, value-nya nilai angka 1, sedangkan metode B ada 2. Oke, kita kembali ke data Excel dulu. Nah, ini yang metode A, nilainya silakan diblok sampai 25 orang. Nah, 25 orang. Klik kanan, copy, kemudian dipindah di hasil belajar pada program SPSS, paste. Oke, 25 orang. Ini adalah diajar dengan metode A, maka harus diberi nilai 1. Ya. Tidak boleh lewat, nanti kalau lewat analisisnya juga keliru. Oke. Jadi metode A sudah, hasil belajar sudah, sekarang ke metode B. Hasilnya kita blok semuanya, metode B ya, sampai 24. Oke. Copy, dipaste di lanjutan. Jadi 25, di bawah 25, baru 26. Nah, ini harus diberi data metode B adalah nilainya, volume-nya ada 2, angka 2. Iya, ini juga tidak boleh lewat. Kalau kelewat nanti juga analisisnya berbeda. Ya, 49, jadi ada 49. Kalau sudah dicek, sudah masuk semuanya, tidak ada ketinggalan, maka langsung ke analisis. Pertama kita klik analis, ya. Kemudian kompromin, tes, sampel tes independen. Kemudian kita masukkan hasil belajarnya, metode pembelajaran masukkan juga. Define group, kita ketik 1, yang grup 2 ketik 2. Oke.
option menentukan apakah betul, oh betul, oh 95% langsung continuous. So oke. Ya. Nah, kalau sudah begini sudah kelihatan grup statistik untuk hasil belajar metode A N-nya 25, metode B N-nya 24. Min-nya A 79,96, yang B 7958. Standar deviasinya 8,288, ini 2,246. Standar errornya 1658 dan untuk B 1,683. Yang kita lihat adalah di sini. Ya. Pertama nilai T, yang kedua nilai Sig to Taylor. Nilai T ini menunjukkan nilai yang kita cari, atau nilai Sig ini juga yang kita cari. Ternyata nilai T di sini 0,59. Apakah lebih besar dari T tabel atau lebih kecil? Kita lihat. Ya, ternyata lebih kecil dari 0,11. Ya. Artinya apa? Kalau lebih kecil berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan. Ya. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan. Ya. Kalau lebih besar ada perbedaan, berarti kalau lebih kecil tidak ada perbedaan. Begitu juga kalau kita lihat dari nilai Sig, ya, nilai Sig ini 0,874. Kalau ini lebih besar, maka juga tidak ada perbedaan. Lihat di sini. Seharusnya lebih kecil, karena lebih besar dari 0,05 juga artinya tidak ada perbedaan. Maka kesimpulannya dari hasil analisis, baik berkonsultasi dengan T tabel maupun berkonsultasi dengan nilai Sig to Taylor-nya, ternyata lebih besar dari signifikansi 0,05. Artinya tidak ada perbedaan hasil belajar yang diajar dengan metode A dengan metode B. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan selalu dibuka, dibaca, dipraktekkan sehingga mudah untuk dilakukan. Karena nanti sewaktu-waktu saudara yang berkecimpungan dalam dunia penelitian juga akan menemukan hal yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.